Kali ini kita akan membuat sebuah permainan tebak gambar menggunakan PowerPoint. Untuk PowerPoint sendiri kita bisa menggunakan PowerPoint 2007, 2010, dan 2013. Nah, untuk yang saya gunakan ini adalah PowerPoint 2013. Yang pertama kita buka PowerPoint-nya, lalu kita pilih blank presentation. Karena kita butuh sebuah halaman kosong, maka kita perlu melakukan new slide lagi dan pilih yang blank. Oke, yang di atas ini kita bisa hapus dengan melakukan delete slide-nya. Nah, untuk yang pertama ini. Dalam permainan tebak gambar itu terdiri dari kotak-kotak. Nah, untuk mempermudahkan dalam membuat kotak-kotak tersebut, kita perlu bantuan dari Microsoft Office-nya, yaitu bisa menambahkan dengan ruler atau garis, dan pertama grid line, yaitu garis pembantunya ya. Nah, setelah kita memiliki alat tulis pembantu, maka kita perlu menambahkan kotak-kotaknya dengan memilih menu insert, lalu pilih shapes, pilih yang rectangle atau Oke, setelah itu kita tarik gambarnya. Kita usahakan sama rata ya, agar kotak-kotaknya nanti sesuai. Oke, setelah jadi kita perlu melakukan copy lalu paste. Pilih paste. Setelah itu kita bisa lakukan perbanyak copy pastenya. Nanti ini akan menjadi kotak yang bisa kita pilih angka-angkanya. Oke, sudah jadi. Nah, untuk mempermudah copy paste kita bisa melakukan blocks-nya. Lalu pilih group. Nah, dari sini kita bisa melakukan copy dan paste. Copy lalu paste, perbanyak ya. Paste lagi. Nah, di bawah ada bagian kosong, maka kita perlu tarik sedikit demi sedikit. Kita harus bagi 3 agar kelihatan rapi ya. Melakukan ungroup dari masing-masing, ungroup dari masing-masing kotak. Oke, ungroup. Oke, sudah di-ungroup semuanya. Nah, kita perlu menambahkan angka dari masing-masing kotak ini. Ketik saja langsung, klik 2 kali, klik pada kotaknya. Kita tambahkan angka 2, angka 3, urutkan saja. Sama buat kotak tentunya sudah selesai. Untuk tahap berikutnya, kita perlu menambahkan sebuah animasi di setiap gambarnya. Yang pertama, pilih animasi yang ada tulisan exit ya, yang merah ini. Kita bebas pilih yang mana. Oke, yang pertama saya acak aja, kita ambil di Sapphire. Yang kedua, setelah muncul angka 1, pilih bebas aja untuk angka ini. Lakukan untuk semuanya agar semuanya terisi dengan animasi. Terus yang exit. Oke, setelah ini selesai, maka kita perlu membuka animation pen ini. Oke, kita pilih satu persatu ya. Misalnya satu ini tujuan dari animation pen ini dan trik agar setiap kali kita mengklik kotak yang sesuai, hanya kotak itu saja yang nantinya terbuka atau aktif. Kita sesuaikan ya. Kita lihat yang ini. Kita klik yang ini. Lihat. Untuk angka 1 berarti rectangle 1 yang aktif, dan untuk rectangle 2 ya adalah rectangle sini, rectangle 2 yang aktif. Maka untuk mengaktifkan dari ininya kita perlu klik misalkan di kotak 1, di animationnya kita pilih trigger. Nah, kita lihat on click. Untuk on click ini sesuaikan dengan yang aktif saat ini. Misalkan ini kan kotak 1 yang aktif, sedangkan di animation pen-nya merupakan rectangle 1 yang aktif, maka kita pilih juga rectangle 1. Oke, untuk kotak yang kedua, lihat
ini adalah rectangle 2 yang aktif, maka kita pilih rectangle 2 juga yang aktif. Rectangle 3 kita pilih juga. Oh, tadi saya tidak sengaja mengklik ini. Oke, lakukan untuk semuanya. Ingat, sesuaikan angka-angkanya rectangle 5 dengan kotak yang aktif. Ini adalah rectangle 8, maka kita pilih yang 8. Rectangle 9 kita pilih yang 9 juga. Oke, 11 dan 12. Berikutnya kita langsung ke rectangle 14 tanpa ada rectangle 13. Sesuaikan saja. Oke, sampai sendiri kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita masuk ke halaman desain dulu. Lalu kita pilih format background. Lalu pilih picture. Lalu pilih file. Lalu pilih file mana yang ingin kita upload ya. Dalam hal ini misal saya ingin mengupload file yang ini. Oke. Sedangkan untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan insert picture. Pilih gambar mana yang ingin dijadikan backgroundnya nanti. Misalkan yang ini tadi, seperti yang sama tadi, kita masukkan ke sini. Kita sesuaikan juga ukurannya. Sudah selesai kan? Yang pertama kita klik kanan, lalu send to back. Nah, untuk membuat jawabannya, maka kita perlu menambahkan sebuah slide yang baru. Oke, untuk slide yang barunya, insert new slide, blank dokumen lagi. Kita bisa pilih ketikkan jawabannya. Kita tambahkan menggunakan WordPad. Jawabannya. Ya. Oke, udah selesai. Lalu kita tambahkan jawaban dari soalnya. Oke, untuk tahap pembuatan permainan tebak gambar sampai sini sudah selesai. Untuk demonya kita bisa tekan F5. Nah, kita bisa lihat, kita bisa buka satu persatu kotaknya. Anda bisa menunjuk teman Anda atau siapapun untuk memilih kotak berapa yang ingin dibuka oleh dia. Oke, lalu kita bisa tahu pertanyaannya, siapakah dia? Mungkin kita bisa tahu dia jika kita kenal dengan dia atau siapa. Mungkin kita bisa tahu jika dia namanya atau apanya. Dalam hal ini saya agak kecohkan sedikit, bukan namanya saya tanyakan karena jawabannya yang saya masukkan adalah wanita atau perempuan. Jadi dalam hal ini kita perlu mempersiapkan dua gambar atau satu gambar saja sebenarnya sudah cukup, tergantung bagaimana kita membawa permainan ini. Oke, sekian saja tutorial dalam pembuatan permainan tebak gambar kali ini. Terima kasih.